Karena berbicara tentang hak suara ini bukan proyek semata ya, bukan pemenuhan proyek ya, ada anggaran segitu, bukan itu. Karena kita ingin mencari pemimpin yang bakal berdampak, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami di sini dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang aksesabilitas pemilu bagi disabilitas. Nah, tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Epnofrio Hanesti. Halo Bapak, Ya, halo. Gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ralat dulu ya. Oh ya? Bukan persatuan tapi perkumpulan. Oh, perkumpulan. Sejak tahun 2016 itu namanya udah ganti jadi perkumpulan. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Khususnya di Sumatera Barat itu sumber. Oke. Udah lama nih Pak bergabung di Perkumpulan Penyandang Disabilitas itu? Bergabungnya udah lama. Saya pribadi itu terhitung 2014. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak sebagai apa tuh di perkumpulan itu? Dulunya biasa aja, tapi sekarang udah jabatan ketua saya di Sumber. Keren ya? Lumayan. Luar biasa. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan hadir di KPU Provinsi Sumatera Barat. Senang sekali kami rasanya sudah meluangkan waktu hadir ke sini. Oke. Sekarang tema kita adalah tentang aksesabilitas pemilu bagi disabilitas. Nah, pertama boleh cerita sedikit dong Pak, gimana sih pengalamannya dalam penggunaan hak pilih selama ini di pilkada, di TPS? Apakah kira-kira sudah terasa mudah, sudah terasa aman dalam penggunaan hak pilihnya? Boleh dijelaskan Pak? Ya, oke. Kita bahas dulu ya tentang pilkada ya. Pilkada itu udah berlangsung terhitung 27 November ya 2024. Ya, betul. Dan alhamdulillah sudah terpilih kepala daerah yang memang sesuai dengan pilihan rakyat. Dan kita pun dari teman-teman disabilitas berdasarkan pengalaman kami sangat antusias memilih dan kami memang mendapatkan ya sesuai dengan hak-hak kami, yaitu memilih sesuai dengan hak suara kami. Oke, nah kira-kira nih kalau Abang bisa mendesain ulang TPS itu dalam versi impian Abang itu sendiri, kira-kira bentuknya seperti apa sih supaya pelayanan itu bisa dinikmati oleh semua orang tanpa keterbatasan gitu Bang? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita berharapnya tentang ideal, memang tidak ada yang ideal di dunia ini. Semuanya berproses. Hanya saja untuk kita, yang paling kita suarakan dari suara disabilitas itu adalah aksesibilitas. Bagaimana pemungutan suara itu benar-benar menyalurkan dari suara teman-teman itu sendiri. Contohnya saya sebagai tunanetra, kebetulan saya tunanetra ya. Iya. Itu dengan memilih hak suara, surat suaranya ada, dan difasilitasi surat suaranya itu seperti apa. Misalnya ada alat bantu. Alat bantu kayak kalau kita bilang tuh riglet atau kertas untuk pembaca surat suara. Nah, itu yang dapat mendampingi. Itu kalau kalau kita katakan itu surat suaranya yang standar yang diakui sama pemerintah. Iya. Namun kalau bicara ideal, kita inginnya impian kita itu bagaimana nanti ke depan surat suara ini dihubungkan dengan digitalisasi. Kita ingin itu. Ya. Jadi teman-teman yang memiliki hak suara bisa menyalurkan hak suaranya melalui berbasis Android atau iOS ya, seperti itu. Kalau pengalaman Abang sendiri nih dengan pelayanan yang sudah pernah Abang dapat di TPS itu seperti apa sih?
sudah memenuhi standar sih rasanya belum atau tidak? Kalau saya mengatakan berubah-ubah. Gimana tuh? Nah, dulu pernah kita tekankan berkaitan dengan poin-poin aksesibilitas. Di 2024 berkaitan dengan pemilu, ini kita singgung pemilu dikit ya. Oh iya boleh. Nah, kita singgung pemilu dikit. Iya. Teman-teman merasa aksesnya sudah mulai bagus. Nah, seperti jalan itu tidak ada lagi yang bertangga. Nah, atau surat suara bisa diakomodasi ya, kayak surat suara yang akses ya. Nah, hanya di beberapa bagian seperti DPRD kabupaten kota atau provinsi yang itu masih belum tersanggupi yang suara aksesnya. Nah, namun di pilkada itu kita temukan kembali TPS yang bertangga. Nah, kemudian ada bagian juga surat suara yang mana itu waktu pilkada itu kan gubernur ya. Nah, itu surat suaranya itu alat bantunya itu tidak bisa kebaca dengan jelas. Nah, timbul-timbulnya nggak gitu signifikan sehingga teman-teman disabilitas susah untuk membaca. Nah, hanya saja ya, karena kemarin ini calonnya cuma 2, jadi teman-teman berfokusnya antara kiri dan kanan. Itu aja. Itu yang bikin agak lebih dimudahkan karena situasi yang membuat itu mudah kan gitu. Iya, karena calonnya dikit ya waktu itu. Iya, calonnya cuma tinggal pilih kiri kanan. Kalau kiri masuk neraka, kalau kanan masuk surga gitu. Bisa lah seperti itu ya. Ya kayak gitulah contohnya gitu. Iya. Nah, kalau bicara tentang kendala-kendala tadi yang pernah dihadapi lah istilahnya kan. Nah, kira-kira menurut Abang nih sebagai salah satu pemilih disabilitas seperti itu kan, apakah proses pemungutan suara di pilkada itu sudah menjamin belum keamanan dan kerahasiaan dari pilihan Abang sendiri? Keamanan. Iya, dan kalau keamanan dan kerahasiaan dari apa yang kita pilih gitu. Kalau keamanan kita ngerasa aman-aman aja ya. Hanya aja berkaitan dengan ini kerahasiaan, kita ngerasa suara kita tuh pasti diketahui orang. Karena yang mendampingi tidak hanya saya ya, tapi teman-teman lain ngerasa surat suaranya itu diketahui semua orang. Nah, dengan dia memilih, ada juga tuh yang petugasnya itu yang nakal, cek gitu di situ. Nah, tahu pilihan temannya apa gitu. Bahkan ketika tempat itu tidak akses, dia harus memilih di luar. Akhirnya surat-suara tuh pasti diketahui orang gitu, siapa yang dipilihnya gitu. Nah itu. Tapi kalau untuk aman-aman aja. Sejauh ini aman-aman aja berarti Bang? Aman-aman aja gitu. Nggak pernah ada yang terkendala sebegitunya di TPS berarti Bang? Terkendala, ada laporan masuk, tapi seiring berjalannya waktu, dirasa itu masih dianggap batas, masih dianggap wajar lah gitu. Dari semua kejadian itu semuanya lah kan kendala-kendala yang dihadapi TPS, yang paling sangat membantu di TPS itu apa sih Bang? Yang sangat membantu itu, sebenarnya yang sangat membantu itu balik lagi, calonnya cuma dikit. Nah itu. Ya kalau itu kan nggak bisa kita prediksi kan setiap pilkada itu apakah calonnya 2, 3, 1 atau berapa gitu kan. Ya kebetulan calonnya dikit, jadi itu pun juga berdampak ya kepada pemilihnya itu. Kalau untuk teman-teman disabilitas itu nggak signifikan partisipasinya. Nah, kalau kita dapat katakan yang bakal menang udah jelas katanya itu ya. Nah, yang bakal menang udah jelas. Jadi mereka mikir niat mereka untuk memilih itu masih terkaburkan gitu. Karena calonnya udah jelas gitu. Bakal itu yang menang katanya. Ya padahal belum tentu kan Bang sebetulnya. Karena ya siapapun kita pasti hak pilih kita itu juga sangat berpengaruh tentunya untuk hasil dari pilkada itu sendiri gitu. Tapi kan kita kan nggak bisa memaksakan apa yang kita sampaikan ke teman. Kita cuma memberikan menyampaikan. Nah keputusan kan pada mereka gitu. Ya betul. Nah kalau dari komunitas Abang sendiri nih ada nggak sih kayak inovasinya atau bentuk ajakan untuk teman-teman disabilitas nih supaya untuk menggunakan hak pilihnya, karena
hak kita itu sama loh dengan semua orang gitu kan. Ya kalau kita dari PPDI secara koordinasi ya, kita udah sampaikan ke pimpinan-pimpinan yang ada di cabang 19 kabupaten kota, itu udah kita sampaikan, geliatkan semangat untuk memilih, karena kita punya program namanya Gadih Bujang Sumbar. Nah, Gadih Bujang Sumbar tuh gerakan disabilitas memilih buat jabatan pimpinan nagari. Gitu. Nah, jadi disingkat jadi Gadih Bujang Sumbar. Gitu. Jadi, nah, sudah ada lah istilahnya upaya-upaya. Udah kita buatkan supaya nanti teman-teman semangat untuk memilih pimpinan-pimpinan, perwakilan-perwakilan yang layak di Sumatera Barat. Iya betul. Karena itu kedepannya pasti untuk kita juga gitu kan. Iya. Imbasnya juga kita. Iya gitu. Betul. Misalnya nih ada informasi-informasi tentang pilkada. Nah kira-kira dari abang sendiri nih atau teman-teman disabilitas lainnya yang paling diinginkan itu informasi dalam bentuk apa sih yang mudah diakses, misalnya dalam bentuk suara kah, video kah, cerita kah, atau malah mungkin pengalamannya interaktif yang dibutuhkan oleh teman-teman kita ini Bang. Nah gini, ini membahas tentang isu disabilitas, itu unik karena disabilitas itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas itu beragam. Ada yang secara fisik, ada yang secara mental, ada yang secara intelektual ataupun secara sensori. Sensori ini ada juga kayak dia tunanetra atau dia itu tuli atau dia nggak bisa mendengar tapi dia bisa bicara, atau dia bisa bicara dia nggak bisa bicara tapi dia bisa mendengar. Itu. Jadi kalau kita mengatakan yang ideal untuk surat suara atau informasi suara itu disesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Nah, kalau kita bahas tentang suara, sementara teman-teman tuli nggak bisa dengar, nanti protes juga dia kan. Nah, ini berhubungan sama disabilitas unik. Kalau dari abang sendiri, kira-kira lebih inginnya seperti apa sih informasi yang akan datang itu? Yang paling penting itu berbasis teknologi. Nah, banyak kita dapatkan informasi-informasi tentang memilih itu di pesan-pesan WhatsApp. Ya, tanpa menyebutkan ini ya, memasarkan produk ya, tapi yang jelas untuk WhatsApp itu memang cepat karena itu dari pesan ke pesan gitu. Kalau yang secara interaktif gimana sih Bang tanggapan Abang? Kayak podcast-podcast gitu. Iya, misalnya ada nih kayak sosialisasi langsung ke para teman-teman kita. Itu boleh, itu sangat diharapkan juga itu karena kita waktu mengadakan sosialisasi dari PPDI ya dibantu dengan KPU mensosialisasikan sebanyak berapa kemarin tuh sempat 500 peserta. Itu antusias teman-teman sangat tinggi. Oh, berarti lumayan berantusias ya teman-teman. Sangat antusias. Karena itu salah satu yang memicu semangat juga kan Bang supaya nanti bisa lebih partisipatif lagi untuk memilih datang ke TPS gitu kan. Tapi dibandingkan dengan pemilu jauh lebih semangat. Yang diundang 500 yang datang 650. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi kita yang susah karena kan dianggarkan 500. Yang datang 650. Melebihi ternyata. Kirain yang datang bakal sedikit, ternyata lebih banyak ya daripada yang antusiasnya waktu pemilu, waktu pilkada yang diundang 500 memang yang datang 500 lebih kurang. Kira-kira nih Bang, menurut Abang nih semangat dari teman-teman itu apakah berbeda antara pemilu dan pilkada Bang? Kalau saya beranggapan ini ya, karena kalau pemilu katanya kan sekali 5 tahun dan itu pun jumlah yang akan dipilih banyak. Sementara pilkada itu jumlah yang dipilih kan nggak banyak. Dan calonnya pun juga bakal dipertimbangkan. Kalau calon ini dirasa baik, oke, dia akan semangat untuk memilih. Tapi kalau calonnya itu perbedaannya signifikan, ya udah biar aja, itu tingkat golputnya tinggi itu. Nah, itu ya. Ya sebenarnya kita menggali hal-hal ini supaya ini tentu menjadi catatan juga bagi kami di KPU kan Bang, supaya bisa menjadi perbaikan juga untuk kedepannya. Dan
kita tahu nih apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita untuk peningkatan sosialisasi ke depannya seperti itu. Ya, yang jelas kita harapkan terhadap pilkada ataupun pemilu itu memang peruntukannya itu memang terhadap disabilitas itu yang akses. Akses tadi ya Bang. Yang sangat dikeluhkan saat datang ke TPS itu apa sih Bang? Oleh teman-teman kita itu Bang, termasuk Abang sendiri. Saat datang ya, yang lebih kepada ini sarana yang disediakan gitu. Berarti betul-betul harus diperhatikan sekali ya Bang ya, Iya, sarana ini. betul. Karena kita ya karena seperti yang Abang bilang tadi, disabilitas itu karena nggak ini, hanya satu. Karena gini, karena berbicara tentang hak suara ini bukan proyek semata ya, bukan pembunuhan proyek ya, ada anggaran segitu, bukan itu. Karena kita ingin mencari pemimpin yang bakal berdampak, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas. Bayangkan kalau kami menekankan kepada teman-teman, bagaimana nanti kalau pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang tidak ada kata untuk disabilitas. Meskipun aturan mengatakan, regulasi yang mengatakan hak-hak bagi penyandang disabilitas, tapi pimpinannya tidak memprioritaskan kita sebagai disabilitas, itu bakal berdampak kepada kita ke depan. Iya betul. Nah, makanya saya sering tekankan sama teman-teman, gunakanlah hak suaranya. Nah, jangan sampai suara kamu itu hilang. Suara kamu yang disabilitas dengan suara yang tidak disabilitas itu sama. Tidak ada beda. Itu yang sering saya ulang-ulang. Namun balik lagi, keputusan tetap berada pada mereka. Nah, berbicara tentang hak pilih tadi kan Bang, hak suara itu sendiri. Kira-kira tanggapan Abang apa sih merdeka dalam memilih itu? Ini bukan dalam artian hukum ya Bang, tapi secara pribadi kita datang ke TPS ya, itu seperti apa sih maknanya dalam diri Abang sendiri? Kalau menurut saya merdeka dalam memilih itu merasa puas. Setelah memilih dia puas. Saya memilih pemimpin yang saya rasa ini layak tanpa ada intervensi, tanpa ada apapun, kecuali pertimbangan ya. Pertimbangan karena setiap kita perlu menimbang siapa pemimpin yang layak. Tapi kalau yang dikatakan itu pemimpin yang benar-benar kita rasa itu ini memang mewakili aspirasi kita. Nah, makanya itu ketika kita udah coblos atau contreng, pemimpin itu hati kita puas. Apalagi kalau pemimpin yang kita pilih itu menang dalam kontestasi pemilu atau pilkada. Pasti rasa senangnya beda gitu ya Bang. Iya, bakal beda. Karena yang kita pilih itu sesuai dengan keyakinan dari hati kita sendiri gitu ya. Pada intervensi dari pihak manapun. Iya, dan kita harapkan juga setiap yang berkaitan dengan surat suara itu memang harus terjaga netralitasnya. Iya betul. Berapa persentase kemenangan untuk si A, berapa persentase untuk kemenangan si B, harus transparan. Karena nanti kalau pemimpinnya itu salah, akibatnya juga akan bahaya untuk negeri kita. Kira-kira kalau dari Abang nih ada pesan gak sih buat teman-teman penyelenggara? Ya, bagi saya yang penting untuk penyelenggara, kerjakanlah sebagaimana profesionalitas di posisinya. Sebagai petugas KPU, laksanakan perannya sebagai petugas KPU, netralitasnya terjaga, kejujurannya, dan tetap menjunjung tinggi semangat berdemokrasi. Nah, kalau pesannya buat teman-teman disabilitas gimana nih Bang? Supaya nih lebih mengajak juga kan teman-teman itu untuk datang ke TPS, supaya mereka lebih percaya diri untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Ya, bagi saya kalau untuk teman-teman disabilitas, kembali lagi kepada kita perlu memilih pemimpin yang baik, perwakilan yang baik untuk negeri kita ini. Jangan sampai pemimpin yang menang itu tidak memperdulikan kita, khususnya disabilitas ya. Nah, makanya berjuanglah dan pilihlah pemimpin yang sesuai dengan nurani yang memprioritaskan terhadap penyandang disabilitas. Iya betul. Itu. Oke, terima kasih banyak Bang. Ya. Nah,
Kira-kira nih sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, Abang ada closing statement nggak buat kita semua, buat teman pemilih dimanapun berada? Ya, lebih kepada ini, perjuangan dalam memilih itu berat, karena setiap yang akan dipilih nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi pilihlah sesuai dengan kapasitasnya, jangan karena isi tas. Baik, teman pemilih, demikianlah acara podcast kita pada episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.